Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Di ajlil iktisar iktifa, saya didampingi oleh tim suker dari Jamiah Ruqyah Aswaja Pasuruan. Yang pertama, usikum binafsi wa taqwallah, berwasiat kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua. Pertama, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapapun harta, berapapun ilmu, berapapun pangkat, berapapun harta kita, tapi sesungguhnya fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal menuju dalul qarar, yaitu akhirat, adalah yaitu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berusaha untuk menjalankan ketaatan ketakwaan kita kepada Allah semampu kita, menjalankan perintah Allah semampu kita, dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, kalau meruqyah, kita meruqyah berobat dengan Al-Quran, jangan sampai ada niat murni hanya pengen sembuh. Jadi kita praktisi JRA itu bukan terapis, bukan sekedar mu'alij, menerapi orang kena jin dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita adalah, niat kita adalah tidak boleh hanya sekedar sembuh. Kenapa? Kalau hanya sekedar sembuh, pasiennya sembuh, kita sombong, terus lupa dengan firman Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkan. Yang kedua adalah, kalau pasien tidak sembuh, maka kita akan putus asa sehingga keluar dari JRA, bahkan tidak mau berobat dengan Al-Quran. Lantas kemudian kita berobat ke selain Al-Quran. Padahal kita tahu sendiri Rasulullah meruqyah Sayyidina Hasan Husain. Maknanya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermanfaat. Termasuk salah satunya adalah ruqyah ini. Maka yang ingin saya sampaikan adalah berwasiat kepada diri saya sendiri untuk jangan salah niat meruqyah. Niat meruqyah apa? Yang pertama adalah taat kepada Allah. Karena satu-satunya obat yang dianjurkan Allah dan Rasulnya hanyalah Al-Quran. Allah mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Rasul mengatakan khairud dawai Al-Quran dalam kitab Abwabul Faraj. Dan juga diriwayatkan Rasulullah, alaikum bisyifain ala sayyidul Quran, hendaklah kalian berobat dengan dua obat, yakni Al-Quran dan madu. Yakni pengobatan menggunakan Al-Quran itu adalah atas dasar kita berobat dengan Al-Quran, kita meruqyah ini atas dasar kita taat kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana janji Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Kalau kita sudah nurut Nabi, berobat dengan Al-Quran, insyaallah masuk dalam kategori man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, maka dia adalah akan masuk surga biidznillah. Dan barang siapa durhaka kepadaku, yakni aku perintahkan, aku anjurkan, dia mengabaikan, maka faqad aba, sesungguhnya mereka adalah berpaling, tidak mau masuk surga. Maka sekali lagi niat kita adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar ruang lingkup sembuh dan tidaknya penyakit klien atau pasien kita, bukan sekedar itu. Yang kedua, niat kita adalah kita meruqyah ini niatnya selain taat kepada Allah, yang kedua adalah niat memuliakan Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan, ada seorang pemuda dari Baghdad, dikisahkan oleh Al-Imam Ghazali, bahwa suatu ketika ada seorang yang itu ahli ruqyah. Dia ini punya saudara. Kemudian saudaranya ini bertanya kepada dia, ahli ruqyah itu, alaka ilmun bidzalik, apakah kamu punya ilmu setiap orang berobat kepada kamu sembuh, apapun kasusnya, apapun masalahnya, psikis, medis, non medis, sembuh? Maka dia membocorkan satu rahasia, bi ruqyatin wahidatin, dengan hanya satu ayat ruqyah, yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa safih wallahu azza wa jalla.
tapi yang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengeluarkan jin pun sekalipun juga Allah Subhanahu wa taala. Ayul hadirun, apa maknanya setelah itu kejadiannya? Yaitu setelah itu peruqyah itu meninggal dunia. Kemudian saudaranya bertanya kepada si peruqyah tersebut, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah di akhirat kepada kalian, kamu wahai saudaraku, wahai peruqyah. Apa katanya? Qad ghafara li rabbi bi ta'zizil qur'ani wa ta'zimihi. Aku ini diampuni Allah. Sebabnya apa? Bukan sebab karena sholatnya, bukan karena baca Quran, puasanya, bukan karena baca tasbihnya, karena dia mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran, yakni berobat dengan Al-Quran. Walhasil apa maknanya? Walhasil ketika kita niat meruqyah itu harus ada niat untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Itu niat yang pertama, dan ini yang membedakan adalah pengobatan Al-Quran dengan pengobatan yang lain, yaitu mengobati dengan Al-Quran itu ada nilai ta'abud, ada nilai ibadahnya, sedangkan yang lain tidak ada. Karena hukum berobat itu hukumnya mubah, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan fa inna tarkat tadawi tawakkulan fa huwa fadilah. Orang ini enggak usah berobat, lebih cenderung sabar, itu dia ini lebih utama. Maknanya berobat itu hukumnya mubah, rumah sakit hukumnya mubah. Nah, kecuali Quran. Quran ini kalau kita berobat dengan Quran bukan sunnah lagi, bisa jadi sunnah. Karena apa? Karena kita mengagungkan Al-Quran. Sehingga niat yang kedua jangan salah persepsi bahwa berobat dengan Al-Quran adalah karena mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Yang ketiga, apa niat kita meruqyah? Niat kita meruqyah adalah memenuhi hak kita sebagai orang muslim, karena Al-Quran itu haknya salah satu dijadikan obat. Quran itu tidak hanya cukup dibaca, ditulis, dihafalkan, dijadikan hukum, dijadikan petunjuk, tapi Al-Quran adalah syifa, adalah dijadikan obat. Lantas kemudian kalau kita tidak menjadikan hak Al-Quran sebagai syifa, maka kelak di akhirat memungkinkan Al-Quran ada hujatan alaina, berhujah kepada kita, berdalil kepada kita. Kita ditanya hak-hak Al-Quran, kenapa kalian tidak menjadikan Al-Quran syifa di dunia? Sebab padahal Allah sudah berjanji di dalamnya ada syifa. Maka ketika berubah dengan Al-Quran, niatkan untuk memenuhi hak Al-Quran, yaitu dijadikan sebagai obat. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, niat berobat dengan Al-Quran adalah bermanfaat untuk umat. Jikalau penyakit itu tidak sembuh dengan medis, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, ada suatu ketika orang itu tersengat kalajengking, kemudian dia datanglah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Adkar disebutkan, maka kemudian sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irkih ya Rasulullah, ruqyahlah Rasulullah orang tersebut karena dia sakit tersenak kalajengking. Apa kata Nabi? Kata Nabi tidak meruqyah, tetapi kata Nabi menyuruh sahabat untuk bermanfaat. Manis tato aminkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Jika kalian bisa bermanfaat, yakni umat Rasulullah SAW, dia ini sakit, dia dibubar ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh, dia ditotok tidak sembuh-sembuh, dia lupa tidak sembuh-sembuh, kalian siap menyiapkan diri untuk bermanfaat untuk dia, sehingga mereka lantaran kalian, eksistensi kalian, mereka sembuh biidznillah. Maka yang keempat ini adalah syaratnya niat kita adalah bermanfaat untuk umat. Maka ayul hadirun, bahkan di sisi lain untuk meruqyah ini adalah menumbuhkan keyakinan kita bahwa Al-Quran syifa. Jikalau kita berobat ke dokter nggak ada hubungannya dengan syifa, karena perobatan yang menyelesaikan. Kita tidak dengan herbal, tidak ada hubungannya dengan keimanan. Tapi ketika kita berobat dengan Al-Quran, ada keimanan di dalamnya. Karena barang siapa yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu syifa, maka dia perlu keimanannya direshuffle, perlu keimanannya diperbarui. Barang siapa tidak percaya Al-Quran syifa, maka dia telah kufur dan murtad bin i'tiqad. I'tiqadnya sudah sesat dan dia telah murtad kalau dalam fikih Syafi'i, karena dia tidak percaya salah satu firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ini bukan masalah sembuh tidak sembuh, tapi keyakinan kita Al-Quran adalah syifa. Demikian, mudah-mudahan sedikit wasiat ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, umumnya kepada panjenengan dan semua, dan khususnya kepada tim Al-Paidi Pasuruan. Adalah salah satu tim senior dan tim fenomenal di abad 2021 ya, abad 21 ini. Amin.
dikala banyak orang yang buru dukun, dia buru bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan eksistensi mereka bermanfaat untuk umat, dan mudah-mudahan sedikit nasihat ini dapat menambahkan rasa dekat kita kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa kita? JRA NKRI Harga Mandi Pancasila Jaya. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.